Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Om? Mudah-mudahan Om-om semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan kemudahan dalam segala hal. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mempertahankan atau mengembalikan performa mesin di Grand Max yang memang butuh perawatan di sini. Saya berbagi informasi bagaimana caranya membersihkan bagian-bagian throttle body dan beberapa sensor. Sebelum saya lanjut untuk bagaimana cara membersihkan, menyetel dan lain-lain, saya berikan dulu bagaimana cara melepas bagian-bagian throttle body yang menempel di intake manifold mobil Grand Max ini. Menjaga untuk tetap prima keadaan mesin, bagaimana sistem pembakaran yang sempurna, sistem aliran udara yang bagus, karena usia pakai performanya sudah mulai menurun. Nah, sekarang saya mau berbagi tips bagaimana caranya meningkatkan performa mesin di Grand Max ini dengan membersihkan bagian-bagian throttle body dan beberapa sensor. Ini banyak juga sih dari om-om pengguna Grand Max, baik pick up ataupun minibus, mereka mengeluhkan performa kendaraannya sudah mulai menurun karena ya itu tadi, sering kepake karena usia dan ya memang kurangnya perawatan sih memang. Nah, kali ini saya mau berbagi tips meningkatkan performa kendaraan khususnya di Grand Max ini yang sudah mulai menurun, dan bagaimana menyetel agar performanya bisa lebih meningkat walaupun cuma sedikit Om, karena yang saya setel di sini hanya satu sensor. Kalau untuk lain-lainnya ya harus diimbangi juga Om dengan penggantian busi, terutama pakai yang iridium, terus BBM juga, dan lain-lain yang bisa meningkatkan performa lebih dari standar seperti yang saya setel di beberapa teman-teman Grand Max yang memang kebutuhannya antar barang dengan waktu yang harus singkat sih. Setelah throttle body terlepas dari intake manifold, yang pertama kita bersihkan adalah bagian MAP, manifold absolute pressure. Nah, di sini fungsi MAP itu sendiri dia menimbang udara yang masuk. Jadi berapa udara yang masuk harus diimbangi dengan penginjeksian BBM melalui injeksi yang akan disemprotkan atas perintah ECU tadi. Jadi MAP ini menimbang udara dan memberikan sinyal ke ECU. Setelah itu ECU memerintahkan injektor menginjeksikan BBM agar seimbang. Jadi didapat
mendapatkan perbandingan yang homogen antara udara dan bahan bakar tadi. Selanjutnya untuk bagian throttle body, di sini saya temukan bagian koinan atau katup throttle-nya itu nggak bisa menutup rapat Om. Nah itu masih ada celah, jadi RPM sedikit lebih tinggi karena udara yang masuk melalui lubang itu seharusnya itu kan tertutup sempurna. Jadi bagian udara yang mengalir itu nggak cuman mengalir lewat idle speed control atau ISC. Jadi kan ISC kan mengatur aliran udara yang masuk, dan seharusnya throttle body itu tertutup rapat. Karena di sini saya temukan itu tidak menutup rapat. Nanti kapan ya akan saya buatkan videonya sendiri ini untuk bagaimana mengakali bagian koinan atau throttle valve yang nggak menutup rapat di sini. Ya sebenarnya sih bisa diganti sih, cuman untuk sementara karena mobil ini segera dibuat kerja, ya akhirnya saya bersihkan aja bagian-bagian yang kotor dulu. Yang penting performanya balik dulu deh Om di sini. Di sini saya menghilangkan kerak-kerak bagian throttle itu dengan carbon cleaner ya Om. Setelah itu saya bersihkan juga dengan sikat dari bambu yang pada bagian ujungnya saya pipihkan dengan palu sih. Jadi bisa dibuat membersihkan bagian itu. Setelah itu saya bersihkan dengan tisu. Dipastikan aja kalau karbon-karbon yang menempel di situ itu bersih. Jadi saat valve atau koinan ini terbuka, aliran udara itu bisa lancar di situ. Nah, di sini juga saya bersihkan bagian aliran udara yang dari yang melalui idle speed control atau ISC di situ. Untuk selanjutnya saya menyetel bagian TPS atau throttle position sensor. Untuk TPS ini nggak ada yang nggak bisa dibersihkan ya Om. Tapi ini saya geser sedikit banget. Seharusnya penggeserannya ini biasanya saya lakukan itu saat mesin on. Jadi berapa RPM yang ditimbulkan, cuman di sini karena sudah terbiasa sih saya menggeser sedikit banget, ada pergerakan sedikit banget. Dia berlawanan arah bukaan throttle. Nah di situ saat mesin on dia mengirimkan sinyal 1 volt lebih besar saat koinan terbuka. Jadi bisa dibilang nanti saat mesin on Om merasakan sendiri lah bagaimana performanya nanti saat throttle dibuka atau gas ditekan sedikit. Nah ini inti dari Grand Max itu di sini.
dia nggak selama ini itu nggak begitu banyak sih, cuman pengaruhnya yang besar. Bagaimana kita menggeser itu ada salah sedikit banget. Di beberapa yang sudah setel lari ini bahkan saya coak sedikit banget. Jadi di sana saya menggesernya agak banyak, tapi harus nyoak sih bagian-bagian kanan dan kiri itu. Cuman di sini nggak perlu sampai segitulah, ini cuman setting biasa, setting harian aja kok. Ini bagian ISC nggak saya set, cuman saya bersihkan aja kok. Jadi biasanya kalau untuk ISC ini biasanya saya lepas dari itu, tinggal kontak on, nanti dia keluar sendiri. Tapi ini nggak saya setel, cuman saya bersihkan aja, karena jika di setel dia ngerisetnya nanti. Ya sebenarnya sih gampang untuk ngeriset ISC ini, cuman kalau nggak biasa sih RPM lagi bisa tinggi banget nanti. Di sini juga saya setel untuk bukaan katup gasnya dengan kunci 8 dan kunci L ya, karena koinan yang sudah nggak menutup rapat kadang dia kejebak di situ. Jadi pada waktu koinan throttle itu nutup, valve itu nutup, dia ada nyendal nanti. Nah ini saya setting sedikit di situ, tinggal kita rapatkan aja. Saya kira cuman itu aja sih. Setelah selesai semua, sekarang tinggal pasang kembali di mobil dan kita kembalikan proses pemasangan seperti proses pembongkaran tadi. Setelah itu kita padatkan BBM dengan memutar kunci kontak on, off, on, off itu paling enggak 3-4 kali lah. Setelah itu baru di starter, biar starternya lebih ringan, lebih gampang hidupnya untuk mesin. Saya kira itu aja sih untuk penyetelan di Grand Max, karena Grand Max ini sudah sudah enak, standarnya itu udah enak banget untuk performanya itu. Yang penting pada bagian-bagian throttle itu bersih. Nah satu lagi nih, bagian intake, karena selang PVC itu lurus, biasanya bagian intake manifold itu banyak terdapat oli di situ Om. Buat ngakalinnya saya pasang tabung di situ biasanya, kalau yang mau sih. Biasanya di situ saya pasang tabung untuk mencegah masuknya oli ke bagian intake manifold. Jadi bubble gas dari mesin yang disedot lewat intake melalui VCV valve itu biasanya dia bablas, olinya itu ikut bablas masuk ke intake, jadi ngotorin intake. Pada saat terjadi aliran atau kevakuman dari gerak piston itu, oli ikut kebakar. Ikut kebakarnya di sini bukan berarti dia jadi asap, enggak, cuman pencampurannya jadi nggak homogen lagi karena adanya campuran oli di situ. Biasanya bagian MAP itu sering-sering
kotor dengan oli. Nah, waktu kita bongkar intake, alangkah baiknya sekalian bagian intake itu dibersihkan dari oli. Tinggal semprot carbon cleaner, dibersihkan dengan tisu atau lap lah. Kalau ada kompresor tinggal dikompresori, ditembak angin, yang penting dia bersih. Kalau memang mau sih dipasang penyaring lagi, dipasang tabung itu, jadi uap oli itu nggak tercampur oli yang masuk ke intake. Saya kira itu aja sih yang bisa saya share kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe Om, like, komen untuk penyemangat saya membuat konten-konten berikutnya. Insya Allah kalau ada pertanyaan seputar mesin Grand Max AVV, monggo silahkan japri saya juga bisa, atau langsung ke Basecamp IAC Jatim, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.